Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala fadlihi wa ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ayuhan nas, ittaqullaha ta'ala fa inna man ittaqallahu waqah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sesembahan yang berhak untuk selalu dipuji oleh hamba-hambanya. Karena kesempurnaan dari nama-namanya yang husna. Karena kesempurnaan dari ketetapan-ketetapannya yang penuh dengan hikmah. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada manusia yang paling mulia, sosok yang paling kita cintai, lebih kita cintai dari diri kita, dari keluarga kita, dan dari seluruh manusia, yaitu Nabi kita Muhammad ibn Abdullah beserta keluarganya dan para sahabatnya, serta kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti petunjuknya. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita senantiasa memikirkan bagaimana keadaan kita kelak di hari akhir. Bagaimana keadaan kita setelah kematian kita. Al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pandai, orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa mengoreksi dirinya dan senantiasa memikirkan dengan beramal soleh untuk hari setelah kematiannya. Marilah kita senantiasa bermuhasabah, memikirkan bagaimana agar kehidupan pada akhirat kelak kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Dengan memikirkan keadaan kita nanti pada hari akhir, dengan senantiasa melakukan koreksi pada diri kita, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang beramal soleh, menjadi orang-orang yang memanfaatkan kehidupan ini dengan amal soleh. Dan orang-orang yang beramal soleh telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kenikmatan di surganya, kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh matanya, kenikmatan yang tidak pernah didengar oleh telinganya, kenikmatan yang tidak pernah terbayang, tidak pernah terbetik di dalam hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki ataupun wanita, dan dia melakukannya karena iman, maka sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sungguh kami akan membalas apa yang dia lakukan dengan balasan yang lebih besar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Oleh karena itu marilah kita berusaha untuk mengisi hari-hari kita dengan amal saleh. Amal saleh yang dibangun di atas iman. Amal saleh yang bertolak karena iman. Berangkat karena iman kita kepada Allah dan Rasulnya. Dilakukan karena memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Bukan karena mengikuti kebanyakan orang.
bukan purna karena kebiasaan, namun amalan yang dibangun di atas iman bertolak karena iman. Maka dengan amalan tersebut insya Allah akan menjadi amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan marilah kita berusaha memikirkan agar amalan kita menjadi amalan yang soleh, agar amalan kita menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apalah artinya amalan ketika tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sana ada amalan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun amalan itu banyak, namun ketika tidak memenuhi syarat diterimanya amalan, maka amalan itu menjadi amalan yang sia-sia dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hendaklah kita memikirkan amalan-amalan kita, agar amalan kita menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu amalan yang semata-mata dilakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, amalan yang dilakukan mengharapkan balasan di akhirat kelak, amalan yang bersih dari berbagai macam kesyirikan, dan amalan yang mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan yang bersih dari bid'ah, amalan yang bersih dari mengada-ada dan menambah-nambahi apa yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Sekali lagi marilah kita memperhatikan keadaan kita untuk akhirat kita kelak. Marilah kita berusaha untuk mengisi waktu-waktu dan kesempatan yang Allah berikan di dunia ini dengan meningkatkan amal soleh, terlebih pada hari-hari yang mulia, terlebih pada hari-hari yang Allah istimewakan, seperti pada 10 hari yang pertama di awal bulan Dzulhijjah, yang telah Allah tetapkan sebagai sebaik-baik hari dalam 1 tahun. Sungguh seseorang yang tidak tergerak hatinya untuk meningkatkan amal solehnya pada hari-hari yang istimewa, pada hari-hari yang dilipatkan amal ibadah, namun dia tidak tergerak hatinya untuk meningkatkan amal ibadahnya, kita khawatir bahwa dia adalah orang yang sangat lemah imannya, dan kita khawatir bahwa kita adalah orang-orang yang hatinya telah tertutup oleh noda-noda hitam karena terlalu banyaknya maksiat yang kita lakukan. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan titik-titik hitam yang menutupi hati kita karena kemaksiatan yang kita lakukan. Karena titik-titik hitam itu akan menyebabkan kita menjadi orang yang malas dalam beribadah kepada Allah, tidak tergerak hatinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun menjumpai hari-hari yang penuh dengan kemuliaan. Hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Pada hari ini kita berada pada Yaumil Idul Adha. Pada hari ini kita berada pada Yaumun Nahr. Pada hari ini kita berada pada Yaumil Hajjil Akbar. Kita berada pada hari Idul Adha. Kita berada pada hari Yaumin Nahr, hari penyembelihan korban. Dan kita berada pada Yaumil Hajjil Akbar, pada hari Hajjil Akbar, di mana kaum muslimin melakukan sebagian besar amalan ibadah hajinya pada hari ini. Pada hari ini kita juga masih berada pada 10 hari yang istimewa. Meskipun pada penghujung hari-hari tersebut, namun kita masih pada 10 hari yang pertama di awal bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan ibadah yang besar, yaitu salat Idul Adha. Salat Idul Adha merupakan ibadah yang sangat besar. Karena besarnya amalan ini sehingga bisa menggugurkan kewajiban salat Jumat bagi orang-orang yang telah melakukannya pada pagi hari ini. Orang-orang yang telah melakukannya pada hari ini, maka diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengikuti salat Jumat. Meskipun kewajiban salat Jumat harus tetap ditegakkan, imam dan khatib harus tetap melaksanakannya. Namun yang lainnya boleh untuk tidak mendatanginya setelah melakukan
salat Idul Adha ini. Ini menunjukkan betapa besarnya salat Idul Adha di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pernah terjadi di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertemunya Idul Adha pada hari Jumat. Bertemu Id setiap tahun dengan Id setiap pekan. Bertemu Idul Adha pada hari Jumat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ijtama'a fi yaumikum hadza 'idan. Faman syaa'a fayujzi'ahu 'anil jum'ah fa inna mujammi'un." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Telah berkumpul pada hari ini dua Id, Idul Adha dan hari Jumat. Maka barang siapa yang berkehendak untuk tidak sholat Jumat, maka telah mencukupi sholat Idul Adha ini dari sholat Jumat. Namun kami, kata Rasulullah SAW, kami akan melakukannya. Kami akan mengadakan sholat Jumat. Maka yang tidak melakukan sholat Jumat, disyariatkan, diwajibkan untuk menjalankan sholat zuhur. Adapun yang tidak mengikuti sholat Idul Adha, maka dia tidak boleh mengganti salat Jumatnya dengan salat zuhur. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Termasuk amalan yang sangat besar pula. Setelah kita menjalankan salat Idul Adha ini adalah amalan berkorban. Berkorban adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang merupakan sunnahnya dua orang nabi yang mulia. Bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan penutup para nabi, pemimpin para nabi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana awal disyariatkannya penyembelihan korban ini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim melalui mimpinya di mana beliau menyembelih putranya. Sebagaimana dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam inni adbahuka fanzur madza tara." Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika Nabi Ismail telah mencapai usia dewasa, telah mencapai usia untuk bisa bekerja, maka Nabi Ibrahim mengatakan kepada putranya, "Wahai anakku, sungguh aku melihat dalam mimpiku aku menyembelih engkau. Maka bagaimana pendapatmu?" Aku menyembelih engkau artinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wahyu melalui mimpi agar Nabi Ibrahim menyembelih putranya. Lihatlah jawaban Nabi Ismail. Beliau mengatakan, "Wahai bapakku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Engkau akan mendapatkan aku termasuk dari orang-orang yang bersabar." Lihatlah bagaimana kedua orang ini menjadi orang-orang yang siap untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala meskipun perintah yang sangat besar, yang tidak bisa kita bayangkan jika itu terjadi pada diri kita. Perintah untuk menyembelih putranya yang sangat dicintainya. Maka ketika perintah tersebut benar-benar hendak dijalankan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pun telah siap untuk disembelih, maka Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan domba yang sangat besar. Karena apa yang Allah perintahkan itu hanyalah sebagai ujian. Ujian bagi Nabi Ibrahim apakah dia mau menjalankan perintahnya atau tidak.
Dan ketika Allah Subhanahu wa taala melihat Nabi Ibrahim benar-benar hendak menjalankan perintah tersebut, maka dia telah lolos dari ujiannya, telah keluar dari ujian, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan domba yang besar. Maka sungguh mengherankan ketika ada orang yang mampu dengan hartanya, memiliki harta, namun dia tidak siap untuk berkorban dengan hartanya untuk melakukan penyembelihan binatang korban ini. Sementara Nabi Ibrahim siap untuk berkorban dengan menyembelih putranya. Bagaimana orang-orang yang mampu memiliki harta, namun dia tidak mau melakukan penyembelihan binatang korban yang merupakan ibadah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan beribadah kepada Allah, mengikuti sunnah Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW untuk melakukan penyembelihan binatang korban pada hari ini ataupun 3 hari berikutnya, pada hari-hari tasyrik. Dan barang siapa yang ingin bersedekah atas nama orang tuanya yang telah meninggal dunia, maka dia bisa melakukannya. Namun yang lebih baik adalah seseorang tidak membatasi pahalanya hanya untuk orang yang meninggal dunia. Dia niatkan pahalanya untuk dirinya, dia niatkan pahalanya untuk seluruh keluarganya, baik yang hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Maka insya Allah pahala dari binatang korban, penyembelihan ibadah korban ini akan sampai kepada yang hidup dan juga kepada yang meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah hari Idul Adha ini, maka akan datang hari-hari mulia berikutnya, yaitu hari-hari tasyrik. Pada hari-hari tasyrik ini kita diperintahkan untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan masih berlaku adanya takbir muqayyad, takbir yang dilakukan setelah salat 5 waktu. Disyariatkan bagi kaum muslimin dan kaum muslimat untuk bertakbir setelah salat 5 waktu, dimulai sejak salat subuh pada hari Arafah hingga salat asar pada hari yang ke-13, yaitu pada hari tasyrik. Nabi SAW menyebutkan di dalam hadisnya, ayamu tasyrik, ayamu akal wa zikrillah. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari untuk makan dan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh pada hari ini bagi kaum muslimin untuk berpuasa. Tidak boleh pula pada hari-hari berikutnya dari hari tasyrik, hari yang ke-11, ke-12 dan ke-13 untuk berpuasa. Hari-hari itu adalah hari-hari untuk makan dan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita memperbanyak zikir. Hendaklah kita bertakbir setelah selesai dari salat 5 waktu, sebagaimana yang telah dilakukan oleh para salafus saleh, telah dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, sebagaimana telah kita maklumi, pada hari-hari ini kita masih berada pada musibah, pada hari-hari di mana kita mengalami musibah berupa pandemi virus corona. Maka hendaknya kita menjadi orang-orang yang senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memiliki harapan yang besar. Dengan memiliki harapan yang besar bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat musibah ini. Karena dengan harapan yang besar,
Dengan prasangka yang baik ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengikuti apa yang diprasangkakan oleh hamba-hambanya. Allah akan mengabulkan apa yang diprasangkakan oleh hamba-hambanya. Ketika hamba-hambanya berprasangka baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada hamba-hamba tersebut apa yang dia prasangkakan padanya. Oleh karena itu hendaknya kita senantiasa berprasangka baik kepada Allah dan tidak putus asa dari rahmat Allah. Kita harus punya harapan yang besar akan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, akan segera berlalunya musibah ini. Namun demikian kita juga harus berusaha dan memahami bahwa di antara keyakinan kita, musibah itu datang di antaranya karena sebab dosa-dosa yang kita lakukan. Oleh karena itu hendaknya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan yang besar, dan di sisi lain kita berusaha untuk takut dari terjatuh kepada kemaksiatan. Untuk takut terjatuh dari dosa-dosa kemaksiatan. Karena dengan sebab dosa-dosa inilah Allah turunkan musibah. Dan dengan kita takut dari dosa serta kembali kepada Allah, bertobat dari dosa kita, maka Allah akan angkat musibah tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa terus mengisi hari-hari yang istimewa ini di penghujung 10 hari yang terakhir dan juga di hari-hari tasyrik, untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita menjadi orang-orang yang senantiasa berharap dengan harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang-orang yang takut dari terjatuh kepada dosa, agar kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din wansur ibadakal muwahhidin. Allahumma aslih ahwalal muslimin fi kulli makan. Allahumma aslih ahwalal muslimin fi kulli makan. Allahumma aslih ahwalal muslimin fi kulli makan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.